1983 itu kan sudah sampai hari ini kan cukup lama tuh. 83 ya? Iya. Jadi berdirinya sanggar saya itu 5 Agustus 1983. Sanggarnya namanya apa sanggarnya? Topeng Belantek Fajar Ibnu Sena. Fajar Ibnu Sena. Iya. Nah, itu resmi terdaftar di Sudin Selatan. Sudin Selatan ya maksudnya sini ya? Iya. Jadi dalam kurun waktu yang lama itu kan banyak tuh Pak yang nanya bagaimana sejarah Topeng Belantek. Iya. Ya kalau secara apa namanya garis besar titik fokusnya sih sama, nggak sama. Tapi kan kadang-kadang dari proses waktu kan kadang-kadang bahasanya apalah kondisinya itu yang bukannya berbeda, ada penambahan, ada juga yang saya udah ucapin saya lupa manusia ya gitu kan. Sebenarnya saya hanya dapat literasi aja ya pada waktu itu ya, pada saat masih berdiri kokoh tembok POC ya, tembok POC itu ya. Itu kan yang masuk ke kastel tembok POC itu kan orang-orang Belanda ya, atau petinggi-petinggi dari luar gitu, yang dapat akses keluar masuk ke situ gitu ya. Nah, tapi di luar tembok itu kan ada kehidupan ya, kehidupan masyarakat biasa. Nah kemudian waktu itu juga memang Batavia udah termasuk kota yang maju kan banyak tuh, jadi kehidupan di situ juga enggak berasal dari satu etnis. Ya sudah. Nah disitulah mereka bergumul bergaul dari satu. Nah di situ konon berita yang meruak dari cikal bakal Topeng Belantek itu, di situ ada memang dipelopori oleh para pedagang gitu ya. Itu termasuk orang Betawi dulu kan dagang buah, dagang sayur apa itu kan pakai itu tuh. Pikul ya, sundung kalau kata Betawi kan sundung kan. Itu kan untuk angkat barang-barang tuh. Nah, makanya alat penerangannya itu kan obor tuh. Ada yang bilang oncor, ada yang bilang. Nah, disitulah cikal bakal Topeng Belantek itu ketika kalau sekarang udah dalam bentuk pertunjukan resmi, ya, tapi dia udah bentuk itunya nggak dibuang, nggak boleh dibuang, sundung dan obor. Nah makanya settingnya selalu dia ada itu sundung dan obor. Makanya para ahli pada waktu itu Husein Wijaya, Anis Jatisunda, SM Ardan, termasuk ya guru saya Ras Barka, itu apabila pertunjukan teater rakyat Betawi ada sundung dan obor, itu Topeng Belantek. Sundung sama obor ya. Itu Topeng Belantek. Kemudian ada bilang di mana-mana tempat ini Topeng Belantek. Begitu kita lihat tidak ada sundung dan obor, itu salah. Nah, jadi itu paku mendasar aja yang kami pegang. Terus kan sekarang kadang-kadang apalagi anak-anak muda kreativitasnya macam-macam gini. Ya kalau mau dia apa? Ya bisa saja, boleh aja ya, namanya seni itu kan elastis gitu. Ya saya ikutin aja. Tapi saya selalu menekankan apabila tidak ada sundung dan obor jangan bilang itu Belantek. Gitu aja ciri khasnya. Konon di waktu itu di luar tembok itu ketika para pedagang itu sedang menjual barang-barang menunggu waktu siang itu. Kan mereka kan kalau kayak sekarang mah orang ngobral. Sekarang ini orang ngobral gitu ya. Iya di pasar tuh. Ya, 1.003 apa gitu. Ada dulu kan mereka teriak-teriak. Nah, itu kan enggak acak-acakan gitu ya. Nah, kemudian ada seorang ya ini orang kan nggak sama, ada yang lebih pintar, ya lebih banyak ngomong, nah gitu. Nah ketika terjadi pergumulan itu dilihatkan sama orang dari luar kastel itu, apa itu? Itu blank stack, artinya tanpa tag. Blank stack, tanpa tag. Makanya sekarang itu Topeng Belantek itu terkenal apa? Mana Pak naskahnya? Nggak ada naskah. Paling untuk menuntun para pemain saya kasih plot
ini plotnya begini. Ini. Ya udah, karena memang terbiasa lahirnya itu seperti itu, jalan Pak, bisa alhamdulillah. Nah kan robana itu kan ada robana biang itu, misalnya ada robana biang, ada yang kecil itu bawa kotek namanya. Jadi dia kalau main itu blang tek. Nah itulah asal kata topeng blantek. Ini yang sering kali salah penafsiran orang, karena sebagai praktisi juga saya nggak punya waktu khusus dan banyak untuk memberitahukan, dan para masyarakat kita juga nggak begitu banyak peduli banget ingin tahu, jadi masing-masing aja jalan. Jadi kadang-kadang kalau kita topeng blantek benar, cuman kok pakai topeng ada apa gitu. Jadi ini masih ada masih ya kewajiban kita lah untuk meluruskan itu. Jadi dia kan ada nih jantuk. Tokoh jantuk. Yang pakai topeng itu 2 orang, satu jantuk dan kedua bodor. Nah, yang bodor itu yang seperti ini, bodor. Udah lama nggak dipakai nih. Ini secara topeng dia sudah mendunia, artinya di Bali pokoknya yang menggeluti seni ukir, seni pahat, ya, itu hampir semua tahu dan kenal apabila bentuknya seperti ini, oh itu jantuk. Jadi di mana-mana tempat ada bentuk seperti ini, oh itu topeng jantuk. Gitu. Udah tahu mereka itu. Kecuali yang memang nggak menekuni apa dia orang bikin aja gitu, atau orang lihat kan dia nggak kenal banyak macam-macam topeng itu, dia nggak paham namanya juga. Ini juga kelas internasional gitu. Kalau bentuknya seperti itu bodor. Dia kan fungsinya ini kalau di topeng blantek itu sebagai pembuka. Kadang-kadang juga di pertengahan dia kalau ada konflik sedang meruncing dalam sebuah pertunjukan, itu untuk memperkuat suasana, kadang-kadang dia muncul juga. Nah sama terakhir dia penutup. Pembuka, dia yang membuka itu dia memberitahukan ya bahwa pertunjukan topeng blantek akan mulai. Nah setelah dibuka itu kemudian diterangkan tuh sama si bodor. Bodor itu menerangkan bahwa iya pada hari ini akan membawakan lakon yang berjudul ini, yang dengan pemainnya ini. Nah gitu. Itu lebih diperjelas sama si bodor. Saya kan berangkatnya awalnya dari teater modern sebenarnya. Setelah putus sekolah itu tahun 79, 80 saya masuk ke gelanggang remaja Bulungan. Nah di situ ya sebagaimana di teater modern, karena saya senang barangkali, jadi pagi, sore, siang, malam saya gelutin itu aja. Terus setahun, 2 tahun ya, itu saya ikut festival itu nggak pernah masuk. Ya pelajari, oh iya, itu teater modern yang banyak kena masalah hal-hal yang modern gitu di ini. Pikiran saya setelah saya merenung, ada yang lebih asli, ini teater Betawi. Saya kan maaf ya, kayak yang di luar ini, artinya begini, saya kan orang Betawi dong, majuin dong apa. Nah waktu itu saya sering tuh keliling kampung nonton lenong, nonton mana ampun ya, jauh-jauh itu saya nanya, ada lenong bang? Nah mulai dari situ, oh iya saya pelajari. Nah hasil saya dari Bulungan itu, oh begini. Nah kebetulan saya ketemu dengan kelompoknya Ras Barkah itu, topeng blantek ya, di waktu itu di
Kuningan tuh yang kalau sekarang pasar festival, kalau dulu itu saya latihan di situ PPK tuh, pusat pelatihan kesenian tuh di festival itu. Nah, aktif aja tetap di sini, tapi bikin aja grup sendiri. Itu kata dia. Boleh. Iya, tapi aktif di sini ya kata. Oh, iya deh Pak. Aktif situ, beberapa kali pementasan. Namanya saya udah ada grup, ya saya perjuangin lah mulai itu grupnya. Saya daftar sendiri ke Sudin Selatan waktu itu. Nah, terus udah saya berjuangin. Tahun berapa tuh Pak? 83 itu. 83. Nah, kurun waktu yang panjang itu kebetulan, bukan kebetulan. Jedahnya cukup lama tuh ya Pak. Cukup lama. Jadi 1994 itu ada Dinas Kebudayaan DKI itu mengadakan festival Topeng Blantek yang dipelopori oleh Rasbar KI. Kebetulan itu yang grup yang saya pegang itu Topeng Blantek Pajaring Misena juara 1 gitu. Nah, banyak para orang-orang tua waktu itu pada waktu ya dari dinas terutama terusin bang, ya udah ya terusin dah. Akhirnya ya walaupun kondisi udah jatuh bangun istilahnya timbul tenggelam, ya saya terusin dulu. Ya tahun-tahun itu tuh ya 94 tuh 94 yang karena ada festival. Terus kan yang namanya ada festival itu kan grup-grup di masing-masing grup kan itu pada latihan ya, persaingan itu timbul. Jadi terasa hidupnya tuh terasa gitu. Makanya sekarang ini juga ya kemarin-kemarin itu saya sering sama Ibu Lita tuh saya berapa kali usul, Bu adain festival dong Bu, maksud saya kalau mau menggerakkan jenis kesenian itu di situ di festival itu sebab grup itu kan mau bersaing mau apa gitu ya kan gitu. Nah, maksud saya itu tapi belum pernah kesampaian. Kalau di setting Sundung dan Obor, kalau di penokohan Jantuk dan Bodor gitu. Jadi kalau di Bodor yang bawa mahasiswa ke situ Bugres ya, bawa kan 30 orang mahasiswa ke situ. Itu kan saya tancap paling dulu yang saya bilang, nih teater asli, teater rakyat Betawi menyaksikan. Nah, itu yang terdiri dari besinya 7 rupa dan cangkang dan sarungnya ini dibuat dari kayu yang 7 rupa. Nah, untuk lebih jauhnya, yuk kita tonton sama-sama.